Hai FLC Family, happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church bersama saya Ivan. Inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Satu informasi buat FLC Family, tidak ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 29 Mei, dan kita akan beribadah kembali bersama-sama di awal bulan yang baru, pada tanggal 1 Juni, yaitu pada jam 10.30 pagi, 1.30 siang, dan jam 4 sore. Setiap ibadah disertai dengan perjamuan kudus, dan Anda dapat membawa persembahan persepuluhan atau ucapan syukur yang akan didoakan langsung oleh Gembala Sidang. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa. Atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge, menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816-633-633, atau dapat terhubung melalui Instagram Forward Living Church. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun, dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan. Shalom FLC. Lepas tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan baik. Haleluya. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh sama-sama di dalam rumah Tuhan. Tapi sebelum kita datang memuji menyembah Tuhan pada sore hari ini, mari kita mau sama-sama siapkan hati kita, tundukkan kepala kita, pejamkan matamu, datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami dari awal minggu sampai kami boleh ada di hari minggu ini Tuhan. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, dan semua karena pimpinan Tuhan yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu bukan hanya rutinitas yang kami jalani setiap minggunya Bapa, tapi biarlah Tuhan minggu ini Tuhan kami boleh alami terobosan, kami boleh alami kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami boleh alami mujizat kesembuhan bagi setiap kami. Kami boleh alami terobosan finansial bagi setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan ada kuasa dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan. Terlebih kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang sudah siap memuji menyembah Tuhan sore hari ini, sama-sama kita mau katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari yang siap berikan yang terbaik, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya.
percayalah ada pengharapan dalam setiap janjinya. Dalam Kristus percayalah ada kemenangan dalam kaisarnya. Tak usah takut, jangan kau gentar, seterusnya Allah berubah. Mari bersorak. surga bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari siapkan hatimu sore hari ini, saudaraku. Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia selalu ada di setiap langkah-langkah kita. You are so good to me. Walaupun hidup kami terkadang tidak enak Tuhan, tidak baik, tapi izinkan kami terus untuk mengatakan Engkau Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. You are so good. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with glad wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Mari dengan segenap hatimu katakan, behold the cross, age to age, and hour by hour, the dead are raised, the sinners saved, the work of your power. Everybody sing, God, you're so good. Amen. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. With all of my heart, I sing, God, you're so good. You're always good. God, you're so good. We sing, God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Kami angkat hati kami Tuhan. God, you're so good. Kami menyanyikan God, you're so good. You're so I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed,
Terima kasih Tuhan. Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari rasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Di tengah setiap kita Dia hadir. Kau selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Yesus,
haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari rindukan Roh Kudus sore hari ini. Katakan, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Mari katakan di hadapan Tuhan. Lebih lagi sampai Roh-Mu
Hanya Tuhan yang sanggup menyempurnakan. Sebab Tuhan yang telah memberkati kami. Sebab Tuhan yang telah memanggil kami. Sebab hanya Tuhan yang telah dan sanggup menyembuhkan kami. Hanya Tuhan yang sanggup membuat hati, jiwa kami, hidup ini, keluarga kami menjadi utuh. Dalam segala sesuatu yang lagi terjadi di kehidupan kami mungkin melihat ada retakan, ada pecah belah, ketidaktenangan, penuh ketakutan. Tapi dari hati kami menjerit, Tuhan Yesus pemilik hidup kami. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Tidak kepada siapa-siapa yang lain. Sampai detik sore ini kami mau bilang, mujizat yang kami butuhkan hanya Tuhan Yesus yang sanggup berikan. Dan kami melihat dengan iman, dengan penuh rasa percaya, bukan kutuk di hidup keluarga kami, tapi berkat Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kami mau bilang, kami sambut kehidupan yang Engkau beri sampai sore ini. Yes, hari ini Tuhan telah jadikan. Maka dengan iman, kalau sebentar kami pulang tidak seperti waktu datang. Kalau secara fisik ada lemah sakit, buat badan kami gak enak, gak tenang, dan semuanya kami rasa gak memberi kekuatan. Kami bilang, semua sakit penyakit sudah sembuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tubuh, organ-organ tubuh kami dikuatkan, disegarkan. Dan kami kembalikan kesehatan kami bagi Tuhan. Kalau ada rasa khawatir, beban berat yang membuat tulang kami gak menjadi segar, susah bergerak, pikiran kami gak tenang, kami mau bilang, sore ini di sini kami terima hikmat Tuhan. Sore ini di sini kami terima pengertian dari Tuhan. Jadi matanya kami bukan hanya mata jasmani, tapi mata rohani kami melihat ada harapan dan jalan keluar. Berfirmanlah sore ini, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus. Yang siap terima firman, sama-sama yuk semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk sama-sama. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Mantap. Puji Tuhan. Selamat datang di FLC. Senang bisa berjumpa kembali. Dan semuanya kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Selamat datang di minggu terakhir di bulan Mei. Kalau Bapak Ibu teman-teman hadir setiap minggu, Anda menyadari, Anda tahu di 2 bulan terakhir kita punya tema yaitu apa? Victorious living. Hidup berkemenangan. Makanya saat Anda tadi masuk di lorong depan, kalau Anda perhatikan tuh di sisi tembok yang kiri kanan tuh ada 2 poster. Salah satu posternya di situ ada 1 trofi piala, tulisannya adalah Victorious Living ya. Jadi minggu ini tuh poster mau dicabut karena temanya udah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu belum sempat foto, nah itu bagus tuh. Itu bukan hanya gambar seni atau artwork, tapi kita percaya anak-anak Tuhan, keluarga kita dalam Yesus adalah haknya kita bahwa hidup kita bisa berkemenangan. Victorious living. Menang atas dosa. Menang atas kelemahan. Menang atas kekurangan. Bahkan segala sesuatu yang kita tahu bahwa kita bisa menang dalam Tuhan. Bahkan kalaupun kita bisa melewati satu hari dengan menguasai hati supaya kita tidak membandingkan diri dengan orang lain, itu udah menang. Kalau satu hari aja kita bisa kelola hidup kita dan sungguh percaya bahwa apapun yang mengganggu hati supaya jangan sampai bisa iri hati, itu udah menang. Satu hari aja kita bisa lewati dalam tekanan dan persoalan, tetapi punya waktu beberapa saat untuk berdoa dan berterima kasih, juga bersyukur, itu udah menang.
Jangankan ngomong besok-besok belum ada, tapi hari ini kalau kita bisa beribadah dengan segenap hati, merasakan kasih sayang Tuhan dengan segala kekurangannya kita. Ibadah ini Anda di sini itu udah menang. Mujizat udah terjadi. Sebab hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Saya percaya sepanjang 2 bulan kita telah belajar banyak. Jadi Anda bisa coba review lagi lewat YouTube-nya di FLC. Jika ingin dengar khotbah-khotbah yang kemarin dengan judul Victorious Living. Dan di minggu terakhir ini saya berdoa Tuhan titipkan satu judul bicara tentang hidup berkemenangan. Dan yang saya mau bagian Tuhan titipkan adalah hidup berkemenangan harus Kristen berkualitas. Bisa katakan sama-sama judul ini 2, 3. Hidup berkemenangan harus Kristen berkualitas. Sesuatu yang bisa disebut kualitas itu pasti ada weight-nya. Nggak ringan. Ada bobotnya, ada beratnya. Sesuatu yang berkualitas ada respect yang dikasih, ada honor. Karena bukan sembarangan, bukan kebanyakan, tapi berkualitas. Nah, hidup berkemenangan, menang atas semua yang kita rindukan, gak punya pilihan lain. Kristennya kita gak boleh ringan, gak boleh enteng, gak boleh sekedarnya. Jadi minggu kemarin saya coba mendengar khotbah demi khotbah yang disampaikan di sini. Salah satu pembicaranya yang sore kemarin itu Pastor John Max. Kalau Anda hadir minggu kemarin, saya mendengar Pastor John bicara bahwa Kristen kita jangan gitu-gitu aja. Harus naik kelas, next level. Harus ada proses di tesnya, di ujinya. Supaya kelihatan kualitasnya. Supaya kelihatan ada beratnya. Dan itu harusnya menjadi Kristennya kita. Bukan hanya rutin, bukan hanya agamawi, tapi kita percaya. Dengan segala keluh kesah keberadaan kita. Kalau sampai hari ini, sore ini, kita masih punya kesempatan kehidupan. Ada rencana Tuhan yang tetap disempurnakan buat kita. Jadi doa-doa Bapak Ibu jangan berhenti. Karena Tuhan lagi bekerja. Tuhan lagi proses doa-doamu. Dan selama engkau percaya bisa dipersembahkan pialanya itu, victorious livingnya itu bagi Tuhan, maka yang terbaik akan hadir di hidupmu indah pada waktunya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya dalam Yohanes 10 itu seluruh perikopnya kita tahu judulnya bicara tentang gembala yang baik. Kan itu perumpamaan tentang gembala yang baik. Waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ada satu ayat yang paling terkenal. Mungkin kalau bicara Yohanes 10 adalah ayat 10. Karena Alkitab katakan apa sama-sama, coba kita lihat ayat 10. Kita baca dengan penuh semangat. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam apa? Segala kelimpahan. Sebenarnya ini gambaran jelas banget bahwa di luar Tuhan, seluruh pergerakan aktivitas kehidupanmu di luar Tuhan, nah mungkin kita bisa menang. Kita gak punya kekuatan apapun. Sederhananya, kita menuju kegelapan dan kebinasaan. Tapi waktu Yesus datang, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, kita menerima dia. Makanya kita jadi Kristen, menjadi murid, menjadi pengikut. Harusnya yang bisa kita rasakan adalah kita punya hidup. Dan mempunyai dalam segala apa? Kelimpahan. Bukan hanya bicara materi. Tetapi sesuatu yang lebih besar dari standar dunia ini. Itulah kenapa Yohanes 10 bicara tentang gembala yang baik. Dan dia umpamakan, saya coba baca buat Anda beberapa ayat di awal dari ayat yang pertama, Yohanes 10. Alkitab bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, dan Yesus
mengumpamakan bahwa akulah pintu itu. Dan siapa masuk lewat aku, lewat pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba langsung mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Perikop ini sebenarnya bicara tentang prinsip kehidupan Kristen. Bisa katakan sama-sama prinsip 2, 3. Prinsip. Prinsipnya adalah sederhananya sebenarnya. Apapun kegiatan kehidupan kita sampai bulan ke-5 minggu terakhir ini. Pastiin aja. Masuknya kita dan keluarnya kita lewat Yesus. Dia sebenarnya cuma mau bilang prinsip bahwa jangan hanya datang ke dia kalau lagi bencana, lagi susah. Pas lagi enak lupa. Makanya dia bicara bahwa, saya pintunya. You should come. Supaya kamu bisa merasakan suasana yang di dalam. Kamu gak perlu loncat. Because kamu bukan pencuri dan perampok. Tapi kalau kamu datang ke saya, kamu masuk, you feel home, you feel safe. Because kamu ngomong, domba-dombanya dengar suara gembalanya. Ada trust. Tapi Yesus ngerti. Itu sebabnya kita eklesia gereja bukan dipanggil ke dalam. Eklesia artinya dipanggil keluar. Karena dia gak minta Anda di dalam. Tapi dia bilang, if you can feel trust, kalau kamu bisa percaya, kamu mengerti relationship saya dengan kamu, saya sebagai Bapa, dan kamu masuk, bisa sehidangan dengan saya, I will send you go out. Tapi kalau kamu keluar, dia bilang, kamu gak sendiri, because saya akan berjalan di depan kamu. Saya akan temenin kamu dan kamu gak akan tersesat, karena saya udah buktikan. Satu domba aja, saya akan berhenti untuk yang 99, dan saya cari sampai selamat. Ini bicara cuma tentang prinsip sopan santunnya hidup Kristen kita kepada Yesus. Kita gak bisa balas apa-apa. Tapi bicara tentang hidup berkemenangan, harus dimulai dari Kristen kualitas kita di rumah. Khususnya di rumah Bapak. Khususnya bukan bicara bangunan. Dalam sini, kita mencintai Yesus lebih dari segala-galanya. Kita all out. Nah, kayak tadi, sempat ngobrol sama Jovan. Saya tanya, Jovan, udah ada pacar? Yang tadi kalau Anda ke depan itu tadi salah satu yang tim melayani itu seorang muda namanya Jovan. Saya tanya, Jovan, kamu ini udah ada pacar belum? Siap pastor, baru udahan September lalu. Mantap banget emang kalau orang hukum cara ngomongnya sopan. Siap pastor, baru udahan September lalu. Saya bilang, coba kasih lihat saya foto ex kamu atau siapapun yang kamu rindukan. Saya punya patokannya. Siapa tahu kalau ketemu saya ingat kamu. Tiba-tiba dia kasih lihat, saya bilang oke, saya memori di kepala saya. Terus dia bilang, iya tadi juga sempat kemarin-kemarin ngomong sama Niko juga. Ngobrol-ngobrol soal pasangan. Terus apa saya bilang kata Niko? Niko bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tapi itu Kristen. Itu Kristen. Bukan soal yang bisa dipegang dulu. Bukan soal apa yang bisa dimiliki dan diakui dulu. Kekristenan selalu bicara tentang kehidupan yang roh. Iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bayangin, apa yang diharapkan sama yang belum terjadi, jalannya harus barengan. Itu capek. Itu capek. Dan hanya bersama Yesus kita bisa tahan. Kalau enggak, selama Anda masih makan sushi hero, kita lemah, kita pasti kalah. Percaya. Berkali-kali, even saya ribuan kali khotbah. Kalau nggak hari ini berjalan sama Tuhan, maka saya kalah. Kita harus menjadi lebih berkualitas. Dan kita hanya akan menjadi lebih berkualitas kalau kita menjadi
anak-anak dan manusia-manusia yang menyembah Tuhan. Dan harus pegang prinsip. Makanya Tuhan katakan, saya gak masalah kamu di luar atau di dalam. Tapi ingat, saya ada di pintu. Dan kamu perlu melewati pintu itu. Kalau enggak, kamu akan kelamaan di luar pagar. Dan lama-lama kamu lupa masuk. Kamu kelamaan di luar rumah. Dan waktu kamu di luar rumah, kamu gak bisa ngerasain lagi yang namanya kasih sayang. Trust, sehidangan dengan Bapa. Makanya manusia berkualitas adalah benar-benar yang mencintai Tuhan. Oh, saya sayang banget sama Alena. Saya selalu bilang, Beb, kalau dia macam-macam, remuk sama saya. Tapi sesayang-sayangnya saya sama Alena, saya nggak buat-buat. Setiap kali saya doa, saya dedikasikan rasa sayang cinta saya ke Tuhan dulu. Karena saya tahu persis saya bisa sampai nikah, berumah tangga, dikasih 2 anak ini. Itu karena Tuhan Yesus yang melakukannya buat saya. Ini cuma bicara tentang prinsip. Bahkan sebelum saya ngobrol segala sesuatu tentang hidup, tentang pelayanan, tentang pergumulan, saya gak akan berani banyak ngomong kalau semua omongan itu belum saya bawa ke Tuhan lewat doa dulu. Karena kita tetap berbeda. Biar kata laki bini 2 jadi 1, tetap ada perbedaannya, tetap ada ketidakcocokannya. Tapi kasih Allah lah yang mengingatkan bahwa Joshua dan Alena, kamu berdua adalah anak-anakku. Kagak lebih, kagak kurang. Orang kita masih penuh kekurangan, bisa teriak, bisa marah, bisa gak suka, bisa bosan. Tapi kasih Yesus. Itu sebabnya saya gak selalu, untuk takut saya selalu bawa 2 anak saya. Oh, saya sayang Liam dan Aisyah, tapi saya tahu Tuhan yang lebih sayang dulu. Sebab semuanya adalah milik Tuhan. Dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Karena itu yang Tuhan mau. Nah, coba renungkan sampai minggu terakhir bulan kelima ini. Kalau boleh jujur di hati kita, seberapa kuat rindu kita. Even bahasanya gini, belum mulai ibadah pun kita bisa datang. Tapi waktu kita ingat kebaikan Tuhan, kaki kita bisa gemeteran untuk gak berdiri karena kita tahu bahwa Tuhan tiap jam gak pernah ninggalin kita. Makanya lagu tadi, hour by hour, jam by jam, age by age, zaman by zaman. Dia tetap Tuhan yang hidup dan adil. Kalau cuma dengan cara kuat sendiri, logika cari keadilan, gak bakal ketemu, kecewa yang ada. Tapi bukankah Kristus selalu bicara tentang apa yang ada di lagu tadi? Roh itu yang ada di hati dan jiwa. Makanya Matius 22, coba kita baca sama-sama ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, 23. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39, 40, 23. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gak ada yang lain. Kekuatan Kristen kita yang berkualitas waktu kita hanya sanggup dan rindu menyembah Tuhan, mencintai Tuhan. Kalau boleh catat, boleh hitung, seberapa banyak di tahun ini kita udah lakukan sesuatu yang bukan hanya keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. 2 hal kah? 5 kejadian kah? 10 kejadian kah? Saya gak tahu, semuanya kita beda-beda. Tapi Tuhan bukan masalah jumlah dan besar, tapi kerelaan hati untuk percaya bahwa Dialah gembala yang baik, best father, ayah yang terbaik. Makanya 2 Korintus 11 ayat 2 berkata apa? Digambarkan bahwa sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada siapa? Kepada Kristus. Dan bicara mempelai Kristus itu gak main-main. Itu adalah realita kehidupan Kristen kita, bahwa kita udah dipilih. Lagu tadi, kamu sudah diberkati, kamu sudah dipilih, kamu sudah disembuhkan, dan kamu sudah utuh.
Makanya kemenangan Easter Sunday, salib Kristus itu. Kekuatannya, itu pintunya. Jadi kalau kita tahun ini masih bisa Paskah itu gak main-main, gak cuma sekedar peringatan Kristen loh. Itu bukan cuma kita udah kok Paskah kemarin, enggak. Itu kekuatan batu karang yang teguh bahwa saudara dan saya, hidupmu dan keluargamu sanggup dan bisa berjalan sampai ujung Desember dan keluar lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nggak main-main. Dan itulah iman yang bisa memberi kita gairah, semangat yang baru bahwa apapun bahasanya kesialan dunia ini. Tapi waktu aku mencintai Tuhan dan Tuhan bisa merasakan cintaku sungguh sama Dia, kita nggak perlu mengeluh minta ini itu. Dia tahu, Dia mengerti, dan Dia Jehovah Jireh. Dia menyediakan yang kita butuhkan pada waktunya. Tapi seringkali kita nggak sadar. Kita udah di luar pagar, di luar rumah kelamaan. Lupa berbalik. Apalagi di kehidupan keseharian kita yang sangat-sangat sibuk. Di tengah-tengah kondisi kehidupan, pertemanan, pekerjaan, bisnis, hubungan, semua, lifestyle, hobi, membuat kita sibuk dan enak. Karena apapun yang dalam dunia ini enak. Tapi Pastor John katakan naik kelas. Makanya Elisa Sutopo yang jam 1.30, jadi Kristen harus bisa lihat tanda-tanda. Harus bisa lihat tanda-tanda. Karena kalau enggak, kita semuanya dibanjiri dengan persoalan dunia ini. Sampai-sampai lupa, hanya Dia satu-satunya solusi di kehidupan kita. Dia yang menguji, Dia yang menantang. Nggak ada. Makanya mempelai Kristus, kita udah dipilih. Kita udah ditetapkan. Itu iman. Kristen yang berkualitas, sekalipun tidak memiliki siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, tapi punya pegangan iman. Dan Yesaya 49 ayat 16 bilang apa? Kita baca sama-sama. Yesaya 49 dengan penuh semangat, suara yang keras, ayat yang ke-16. 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Udah diukir, udah di stem, gak akan hilang lagi. Tadi malam saya lagi mau tidur. Saya tadi malam tidur sama Liam. Esher tidur sama mamanya. Saya bilang, Esher, busi papa dulu dong. Busi itu maksudnya cium. Saya bilang, busi dulu dong. Jadi dia pindah dari kasur mamanya ke kasur saya. Terus saya bilang, jadi gak mau tidur sama papa deh? Dia bilang, enggak pak. Malam ini Liam dulu. Besok Esher yang tidur sama papa. Oke, sip. Terus dia bilang, tiba-tiba dia bilang, Pak, tato papa mau dihilangin gak? Hah? Iya. Terus aku bilang, nggak bisa. Dia bilang, bisa pak, pakai api. Enak aja pakai api. Saya bilang, siapa yang ngajarin, nonton di mana? Bisa katanya dikit-dikit kan. Saya bilang, ini si Esher ngigo atau apa sih? Nggak ada ngomong apa-apa, tiba-tiba ngomong tato. Dia bilang, dia tunjukin tato-tato saya. Hilangin pak, pakai api. Ini nggak ngerti. Tapi nama bapak ibu, waktu satu orang di keluargamu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, nama-nama di keluargamu udah terukir. Dan gak bisa ada yang ngapus itu. Itu udah stamp, itu udah cap. Itu sebabnya terlepas dari seberapa Anda ragu tentang kehidupan imanmu, Anda tuh biji matanya Tuhan. Sore ini Tuhan gak cuma mau ngasih satu mujizat di awal. Kalau dengan segenap hati engkau tetap percaya, maka Dia yang berkata, Dia sendiri akan bertanya, apalagi yang perlu saya jawab? Apalagi yang perlu saya jawab? Itulah Kristen yang berkualitas. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita akan bisa menemukan hubungan sebagai kekasih, sebagai mempelai. Maka tadi saya bilang, waktu firman-Nya berkata, aku telah melukiskan kau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak ibu, hidupmu dan keluargamu akan mendapat penjagaan ekstra.
Dan itu yang Tuhan rindukan. Makanya, yes, kalau kita mau punya Kristen, menjadi Kristen yang berkualitas, bisa dia akan mengizinkan berbagai masalah terjadi dalam hidup kita. Tapi itu supaya cinta kita kepada dia menjadi bulat. Tetapi dia akan tetap melindungi kita dari semua bahaya. Dia merindukan Bapak Ibu untuk mengingat, dialah pintu di mana Anda bisa mengetok. Dia bukakan dan Anda masuk. Itu sebabnya sore hari ini bawa pulang beberapa bentuk kehidupan yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa menjadi Kristen yang berkualitas. Yang pertama, Anda bisa catat atau Anda bisa foto. Anda harus tetap bekerja yang cerdas dan tantang dirimu sendiri. Saya dari tadi bicara tentang Kristen yang berkualitas, bukan berarti Anda tidak buat apa-apa. Bukan berarti Anda menjadi pasif dan tidak lakukan sesuatu, enggak. Justru menjadi Kristen yang berkualitas, Anda harus bekerja bukan hanya keras, tapi cerdas. Dan sanggup menantang dirimu. Karena itulah engkau masih dikasih kesempatan untuk hidup. Makanya Amsal 1 ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama dua ayat ini. 2, 3. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang apa? Tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada apa? Bayangin. Even maksudnya, lihat. Tuhan bukan cari yang kuat, Tuhan bukan hanya cari yang hebat, no. Tapi jika engkau punya hati, engkau merindukan, memegang firman-Ku lebih daripada emas, perak, dan permata, katanya, itu yang aku rindu. Aku akan melimpahkan kecerdasan, sekalipun kau gak berpengalaman. Gimana caranya orang muda masih mikirin kebijaksanaan, tetapi dalam Tuhan, Anda bisa. Bahwa hidupmu terserah zamannya, musimnya, seasonnya. Apapun komplainmu, kalau engkau percaya kepada dia, dia tetap membackup hidupmu. Dan tidak ada sehelai rambut jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Makanya jangan berdiam. Tetap lakukan yang terbaik, yang maksimal, yang benar, gak sembrono. Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Itulah Kristennya kita. Amsal 8 ayat 5-9 berkata, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal. Even Tuhan juga tahu. Isunya kita seringkali keras kepala. Tapi dia bilang, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam. Dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran. Dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil. Tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas. Lurus bagi yang apa? Berpengetahuan. Bicara apa? Motivasi. Jadi jika kita ingin menjadi Kristen yang berkualitas, maka keseharian kita, apapun yang kita lakukan harus yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Harus yang maksimal, extra mile. Gak cuman sekedarnya. Ya, inilah kita gereja ini. Gereja ini penuh keterbatasan, ceiling pendek dan lain-lain. Tapi saya bisa pastikan, setiap kali Anda ke gereja ini bersih. Gereja ini rapi. Gak sembrono, semua yang melayani, semua. Karena kita bukan buat show off. Semua yang melayani, Anda boleh bernyanyi. Tapi Anda harus jaga hati. Karena saya cukup dan istri saya peka bisa membedakan. Mana yang mau action, mana yang mau melayani segenap hati. Di gereja ini, kita bukan cari hype dan popularitas. No. Kita nggak main gereja-gerejaan. Karena gereja yang sesungguhnya adalah di luar sana. Di sini kita dibentuk, diproses, digembleng. Berani ngomong apa adanya. Bahwa di luar sana nggak gampang hidup menjadi orang Kristen. Tapi kalau engkau pakai gereja ini untuk dibentuk, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, Anda resapi semua yang gak enak di gereja ini. Jangan kaget, saya akan selalu mendengar hidup Anda akan keluar lebih daripada pemenang. Ya gak ada jalan lain. Mau cari yang lebih nyaman, ya gak mungkin lah. Yesus saja mati di kayu salib. Oh, jadi Kristen itu penuh resiko. Tapi Anda yang sudah Kristen tetap setia, jangan ganti.
Gak perlu log out, stay log in. Upgrade aja, di upgrade, gak perlu log out. Kristen, baca aja Roma 8. 1000 kali Anda baca deh. Dia udah bilang, kalau lo jadi Kristen, seperti rasanya domba yang mau disembelih. Nah itu Alkitab udah ngomong. Kamu jadi Kristen, itu tiap hari rasanya hidup kamu dalam bahaya. Setuju gak? Selesai satu, ada lagi yang datang. Beres satu, baru bersyukur, ya baru ibadah setengah. Tiba-tiba terima informasi, ada lagi yang gak enak. Wah, kalau ngandalin cuma moodnya duniawi, wah udah copot nih jantung. Tapi kasih Kristus yang bilang dan mengingatkan kita, tinggal tenang berpegangan kepada Dia. Kita tetap sampai ke seberang. Karena bukan kita yang bawa kapal, tapi Yesus yang bawa kapal. Walaupun ada badai, Dia akan ngomong, hai ombak, diamlah dan tenanglah. Seketika itu danau itu reda. Tapi waktu Yesus mau naik ke kapal, di saat murid-muridnya berkata, no, you are only preacher. Lu gak ngerti soal kapal. Gue yang bawa, lu duduk baik-baik di belakang. Dia nurut, dia duduk di belakang kapal. Baru setengah perjalanan, badai datang. Kapal hampir tenggelam. Berusaha dibuang airnya. Alkitab catat, semakin mereka berusaha membuang air dari kapal, semakin kapal itu hampir tenggelam. Baru mereka ingat dalam perahu ada siapa? Yesus lagi ngapain? Yang tidur sore ini bangun karena saya udah mau selesai. Bangunlah Yesus. Dan dia bertindak seketika itu juga. Tuh kalau pengkhotbah bisa nyambung kemana-mana kan? Yesus gak pernah gak bertindak atas permintaan Anda. Anda aja suka lupa cari jalan keluar dunia dulu. Makanya tadi apapun yang lagi kau doakan, katanya tadi Jovan dan Niko, cari Tuhan dulu. Yang kedua, iman yang berkualitas itu apa? Jangan sering menempatkan banyak nilai pada hal-hal yang material. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Boleh gak kita baca sama-sama? Saya baca 15, Anda baca 16, 17-nya sama-sama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Anda silakan 2, 3. Bersama-sama 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, kekekalan adalah saat Anda memilih untuk tidak berhenti taat sama Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 10 bilang apa? Pengkhotbah 5 ayat 10 kita baca sama-sama 2, 3. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun apa? Jadi hatinya jangan dikasih ke sana. Anda boleh kelola keuangan, sangat baik. Nikmati keuangan, nikmati kekayaanmu, nikmati yang nggak apa-apa. Tapi jangan dicintai. Semuanya sia-sia. Jadi tadi ibadah pertama pasangan suami istri datang, pas terakhir minta didoakan. Saat baru boleh didoakan, istrinya udah nangis. Saya tanya kenapa nangis? Saya baru buat dosa-dosa apa? Saya udah lihat dari keluarga ini, ya nggak ada perselingkuhan. Jadi saya tanya, apa? Ngaku dosa. Kata istrinya, aku ngaku dosa pastor, karena aku bohong sama suamiku. Kenapa bohong sama suaminya, di area apa? Karena aku baru aja di scam. Kehilangan belasan juta. Padahal dia sendiri banker. Orang yang ngerti keuangan, ngerti sistem, dan ngerti angka, masih bisa juga kena gocekan. You know why? Because in her head is only money. Money, money, and money. Makanya tadi waktu dia dengar khotbah ini, nangis, dia kayak kepukul, kata, aduh, saya kayak dipakai seatbelt, gak bisa dilepas-lepas katanya. Asik. Saya bilang, nanti di YouTube denger lagi khotbah gue. Biar makin bersih tobat lo. Dia bilang iya. Ada momen minggu itu kepala dia mikirin cuman uang, dan uang. Nggak ada masalah Anda doa berapa kali. Tapi kalau Anda nggak menguasai membanjiri hati ini dengan kasih dan firman, kita bisa kayak dibutain.
Harusnya padahal kita juga dalam hidup ini gak mungkin ready tiap jam. Siapa sih yang ngomong bisa ready tiap jam dengan semangat? Gak mungkin. Tapi kalau hati kita bangun segala sesuatunya dan dimulai lebih dulu kepada Tuhan, maka ada jam-jam di satu hari kita bisa skip. Tapi saat bencana mau datang, malaikat Tuhan akan luputkan. Malaikat Tuhan akan singkirkan. Tapi seringkali hal yang seperti tadi dialami, bisa Tuhan izinkan. Supaya diingatkan, itu sebabnya dia bagus. Dia minta maaf, dia ngaku, dia minta gembalanya untuk mendoakan dan pemulihan terjadi. Suaminya bilang, iya, aduh saya udah mau kecewa gimana, udah hilang tuh duit dah. Tapi bagus, ada keterbukaan, ada pemulihan terjadi. Wah, iblis gak pernah diam. Iblis lihai. Itu sebabnya yang ketiga kita perlu, kalau mau menjadi Kristen berkualitas, belajar mendengarkan orang. Dengerin, pakai gereja ini menjadi sumber informasi yang Anda juga bisa dipercaya buat salah satu di hidup Anda. Mungkin gereja ini gak segala-galanya buat Anda, tapi gak ada salahnya jadikan gereja ini opsi menjadi salah satu kebenaran yang Tuhan bisa sampaikan sesuatu di hidup Anda dari banyak sumber lainnya. Dan saya berharap jangan ada sumber yang lain selain Kristus itu sendiri. Tapi kalau gereja satu aja, FLC. Kasih tahu kiri kananmu, bilang besok lo datang lagi perjamuan kudus. Kalau gereja satu aja nggak usah dicoba-coba. Masuk. Ngapain sih coba-coba? Udah jelas. Kalau ribuan susah ketemu. Dikasih yang deket begini biar bisa tahu salaman sama pendeta. Jangan salaman terus, traktir. Udah layanin dari tadi pagi, nggak ada satupun yang pastor baru wedding anniversary ya, boleh nggak kita traktir? Nggak ada. Ya kalau ada berkat lebih traktir. Makanya Yakobus 1:19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Tapi saya udah ditraktir sama ada sahabat saya di belakang tuh, Sabtu udah traktir saya kemarin wedding anniversary. Tapi kemarin ditraktir unagi tapi dapet yang lokal. Unagi Jepangnya habis, jadi kita wajib ulang lagi ya toh. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Makanya Efesus 4:29 bilang apa? Sama-sama kita baca 2-3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Makanya Yesus bilang jangan loncat. Kalau engkau masuk ke dalam loncat, engkau tidak lewat saya, maka semua yang di luar kau bawa masuk ke dalam. Maka engkau jangan kaget, gak perlu ada bencana. Bencana bisa datang karena perkataanmu sendiri. Begitu mulutmu kau pakai bukan untuk mengucapkan berkat tapi kutuk di keluargamu, di anak-anakmu, di pasanganmu. Jadi semua yang terikat di bumi terikat di surga. Tapi kalau engkau lagi kekacauan di luar, dan kata Yesus, engkau datang ketuk pintu dan engkau rasakan pelukanku sebagai Bapa, maka aku yang akan berkata, kamu gak usah nyiapin apa-apa. Hidangan yang terbaik aku siapkan. Walaupun musuh duduk sehidangan, katanya Mazmur, tapi tidak ada satu kekuatan musuh itu mengambil apa yang telah kuhidangkan untuk kamu. Karena tidak ada yang dapat mencuri waktu engkau duduk semeja sehidangan dengan aku. Makanya seringkali kenapa kita perlu menjadi Kristen yang berkualitas, supaya kita tahu bahwa mulut kita punya kuasa. Saya bilang tadi, Liam Eisen belum ngerti apa-apa, tapi kita doain, kita katakan, kita ucapin. Tadi saya bilang sama semua yang melayani di belakang, yang sore masih banyak bangku yang kosong. Jangan hanya sambut, terima tamu, terima jemaat, welcoming, it's all good. But use your heart untuk lihat bangku-bangku yang kosong dan doakan. Karena bangku-bangku ini bukan cuman pajangan. Tapi kita percaya setiap minggu bangku-bangku FLC bisa Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri. Dan pertobatan terjadi. Kita. Dan yang keempat, itulah kenapa kita perlu punya bangun rasa percaya pendapat kita. Berpikir kritis, cari kebenaran. Supaya kita gak mudah menyerah kepada apa yang orang lain katakan. Khususnya di kondisi yang begitu banyak informasi membanjiri di sekitar kita. Intinya adalah jangan penuhi kepalamu dengan apa yang ada terjadi di sekelilingmu. Tapi biarlah firman Tuhan yang membanjiri hati dan kehidupan.
Supaya apa? Supaya yang kelima, waktu kita mau menjadi Kristen yang berkualitas, kita punya kerendahan hati. Tidak terlalu percaya diri. Makanya berdasarkan Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Jadi sebebas-bebasnya kita berhalusinasi, kuasai kehidupanmu bahwa pada akhirnya hidup ini adalah tentang Tuhan. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dan yang terakhir, bahwa inilah waktunya. Hidup berkemenanganmu Tuhan mau pakai supaya lewat hidupmu ada banyak perubahan bisa terjadi. Sehingga Roma 12 ayat 2 katakan apa? Sama-sama kita baca terakhir hari ini, 2-3. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So saya berdoa Bapak Ibu, selamat menyelesaikan bulan Mei ini, lanjut ke tengah tahun ini. Biarlah apapun impian kerinduan kita gak punya berhala, tapi hanya Kristus menjadi sumber penyembahan kita. Di pekerjaan Anda, di usaha Anda, di banyak agenda aktivitas, di keluarga, di hubungan, di hobi, dimanapun lagi Anda pedal. Jangan lebih banyak pedal dibanding beribadah kepada Tuhan. Kalau Anda bisa atur pedal Anda setiap jam 6 pagi, setiap jam 7 pagi. Kalau Anda bisa bayar lapangan pedal Anda untuk 6 bulan ke depan, siapkan perpuluhanmu juga. You know, dunia emang menyenangkan, hobi menyenangkan, pertemanan menyenangkan. Tapi saya berdoa di setiap pertemanan yang kita bangun, standar Kristus adalah standar hidup kita. Jangan downgrade. Jangan downgrade. Hormatilah kekudusan dan kesucian. Hormatilah wibawa ilahi itu. Sebab Anda sudah diberikan trofi kemenangan, piala kemenangan. Maka lewat hidup Anda, apa saja yang Anda kerjakan, Tuhan buat berhasil. Setiap tanah yang akan diinjakan kaki dan keluargamu, tanah itu diberkati Tuhan. Karena kita adalah anak-anak raja di atas segala raja. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Bapak hamba berdoa buat setiap suami, buat setiap istri. Aku berdoa buat setiap anak-anak, buat setiap orang tua. Aku berdoa buat setiap keluargaku di FLC ini. Urapan yang baru turun. Jamah setiap hati. Jamah setiap kehidupan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidupmu luar biasa. Jangan berhenti. Engkau akan menyelesaikan bulan Mei ini dengan kemenangan. Akan ada banyak cerita kesaksian. Yes, bahkan hari ini renungkan, mujizat belum selesai. Masih ada jam-jam ke depan dan Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya. Tidak seorang pun ditinggalkan. Tuhan peluk hidupmu, Tuhan peluk keluarga. Maka sore malam ini terima damai daripada surga. Terima ketenangan dalam nama Yesus. Setiap kekotoran Tuhan angkat. Setiap ketidakbenaran diangkat, dibereskan. Firman yang hidup membersihkan hati kita semua. Dalam nama Yesus setiap noda dibersihkan. Terima pemulihan. Terima pengampunan dosa. Yes, terima dengan iman. Dalam nama Yesus engkau naik tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Apa saja kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Arahkanlah hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu. Semuanya terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Bapa di surga di tempatnya maha tinggi turun dalam setiap ruangan hidupmu. Terlibat dalam segala sesuatu. Dan semuanya dilakukan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati dan siap dipakai Tuhan menjadi berkat,
dengan sukacita. Sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Persilakan duduk di hadirat Tuhan, ambil momen sejenak bersyukur, berfellowship seorang kan yang lain. Tuhan memberkati.